Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Apakah saya di sini sendirian? Malam. Ini teman-teman semuanya di depan Zoom kan? Nggak meninggalkan Zoom gitu Iya, saja? Bu. Iya, Oke, Bu. oke. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Halo, halo. Aduh, maaf Bu. Saya kurang jelas dengarnya. Oke, sekarang sudah dengar belum, Kyoshi? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini saya off cam tidak apa-apa ya? Iya, Iya, tidak apa-apa, Bu. nggak apa-apa Bu. Oke, oke, terima kasih. Ini baru 14 orang, tapi kita mulai sekarang nggak apa-apa ya, daripada nanti terlalu lama menunggunya teman-teman yang lain. Ya. Iya Bu. Oke, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya akan menjadi tutor hari ini. Nama saya Farah. Kalian bisa panggil Bu Farah, Kak Farah, terserah. Dan saya akan membantu kalian untuk belajar matematika. Sudah tahu kan Baik. kalau kita mau belajar matematika sekarang? Siap. Sudah tahu. Oke. Nah, Bu Farah usianya berapa kalau boleh tahu? Coba ditebak coba berapa ayo. 26. 25. Wah, Kyoshi ini ya apa namanya paranormal ya? Oh, enggak, bener 26 apa gimana? Mengandalkan pendengaran aja. Iya benar, benar-benar. Saya 26 tahun. Tepuk tangan dulu. Iya benar saya. Kok bisa tahu sih? Cuma dari suaranya doang? Iya, udah pernah nyoba kok. Nyoba apa? Nyoba apa ini coba? Cuma ngeramal. Wah, ngeri nih. Ngeri. Takut Ya, saya. setidaknya nggak saya tebak isi pin ATM kan. Masih mending. Jangan-jangan kamu tahu juga nomor ATM saya? Nggak tahu, Bu. Oke, oke. Nah, kita mulai aja ya sekarang ya. Ya, Bu. Saya ini mau share screen sebentar. Boleh nggak Bu sambil pasang lagu? Aduh. Jangan dong, nanti mengganggu Jangan. temannya yang lain dong. Ya, jangan ya. Ya, Bu. Itu tadi dia nggak setuju tuh siapa tuh tadi? Yang nggak setuju Hasna ya? Iya. Ini kalian dari satu sekolah yang sama nggak sih semuanya? Oh, Beda. kita beda, Bu. Kita beda. Hmm, tapi ini yang bersuara cuma 2 orang ya. Ini satu kelas isinya emang cuma 2 orang ya? Enggak kan? Oke, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Alright, kita mulai sekarang aja. Biasanya sistem kalian belajar gimana? Saya menjelaskan semuanya, terus kalian bertanya, atau kita mengerjakan bersama-sama, atau gimana? Ya, sih tergantung. Ini mungkin kayak gini aja ya, kita kerjakan bersama-sama soalnya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, oke? Oke, Oke. siap. Oke. Nomor 1 nih, ada sebuah gambar dan ditempelkan pada sebuah karton. Nah, karton dan lukisannya ini dia sebangun dengan pernyataan-pernyataan dan semua yang diketahui pada gambar. Iya. Kurang besar nggak? Kurang besar nggak suaranya? Pas ini. Lagumu masuk ke dalam Zoom. Lagunya, Nah, Mas. Lagunya, Mas. nanti teman-teman yang lain bingung nanti. Tolong lagunya dikecilkan sedikit. Atau kalau bisa dimatikan aja. Iya, kedengeran. Keras banget. Oh, saya nggak tahu. Kok kayaknya nyambung. Ya udah. Ya. Nah, kalau mau nyetel dikasih ini aja headset ya. Maaf ya, ini soalnya biar teman-teman yang lain juga belajarnya enak. Ya.
Oke, sebuah keyword penting dalam soal ini adalah lukisan dan karton itu sebangun. Ya, ini adalah keyword penting. Nah, diketahui di sini kalau panjang karton itu berapa itu panjang kartonnya? Ada yang tahu panjang kartonnya berapa di gambar ini? 75. Oke, sip. Ya, oke, sip 75 cm. Terus lebar di kartonnya? 50. 50. Oke, 50. Kenapa apanya harus 75 sih? Kayak ngingetin aku pada zaman. Penjajahan. Bukan. Zaman itu, Bu. Zaman waktu negara Indochina jatuh ke ya gitulah. Apa Oke. sih? Oke. Yang Oke, paham. sejarahnya entar dulu ya. Ya. YTTA. Sekarang kita matematika dulu. Oke, terus untuk panjangnya yang si gambar, kita tahu nggak sih panjangnya gambar itu berapa? Panjangnya gambar itu kan dalamnya 5 cm. Itunya 3 cm. 75 kurangi. Oke, Salah. kalau misalkan kita anggap ini, kelihatan nggak sih warnanya? Yang sebelah sini sebagai panjangnya gambar, berarti ini kan panjangnya adalah 75 dikurangi sama jarak antar X ini kan? Ya, Berarti berapa dong? Tahu nggak kita? 75 2x cepetan. Belum tahu kan? Di sini kita belum tahu kan panjangnya SR atau panjang si gambar itu berapa? Ya enggak? iya. Ya. Oke. Mari kita kasih tanda aja deh, daripada tanda tanya, kita kasih simbol yang lebih enak dibaca, yaitu simbol Y. Karena kita nggak ngerti nih, ini isinya siapa, maksudnya gitu. Nah, terus kalau lebarnya, lebar si gambar yang ini, Oke. RQ, berapa? 42. Kok bisa? Oh iya. 42, kok bisa 42? 50 dikurangi 5 5 50 dikurangi 8. Oke, sip. 50 dikurangi 5 Oke. dikurangi 3 atau 50 dikurangi 8 sama aja, boleh. 42 ya, betul sekali. Terus caranya gimana dong untuk menemukan si panjang yang masih tanda tanya ini? Pakai kesebangunan. Oke, oke, pakai rumus kesebangunan. Gimana rumus kesebangunan itu? Lupa. Ada yang tahu rumus kesebangunan? Ini hampir, Diper itu bukan sih, Bu? iya Diper betul sama sekali. dengan itu. Diper sama dengan, betul. Tapi yang diper yang mana? Berarti panjang panjang karton sama dengan lebar karton sama dengan panjang gambar sama dengan panjang P1 sama dengan P2 per L1 sama T. ya. Iya, betul. Kalian berdua sama-sama betul. Jadi P1 per P2 sama dengan L1 per L2. Seperti ini ya. Iya. Iya. Jadi kita membandingkan antara panjang karton dengan panjang gambar itu sama dengan lebar karton dan lebar gambar. Nah, tinggal dimasukkan nih nilainya. Angkanya. 75 per 50. Y per Per Y Y dong. sama dengan 50 per 42. 42. Oke. Gimana cara mencari Y? Y sama dengan 75 kali 75 kali 42 bagi 50. 50. Oke, senang saya dengan antusias kalian. Terus, ada yang bisa dikecilin? 50 sama 75. Oke, sip. Dibagi berapa ini? Bagi 25. 5. Oke, good. Langsung dibagi 25 aja. 75 bagi 25 berapa? 3. 3. 50 bagi 25? 2. Ada yang bisa dibagi lagi? Ada. 42 bagi 2. 2 bagi 2. 42 bagi 2. 21. Oke. Jadi hasilnya berapa nih hasil akhirnya? 63. 63. Alright. Baru kita dapat P-nya. Ya, itu baru dapat P-nya. Jangan senang dulu karena soalnya adalah mencari apakah pernyataan 1 sampai 4 salah atau benar. Oh iya, Bu.
Nah, Lihat. sekarang kita lihat nih, panjang PS. PS-nya itu panjangnya 40. Apakah benar panjang dari P sampai S ini adalah 40? Salah. Salah. Salah, yang benar adalah 42. 42. Good. Nah, terus nomor 2, panjang PQ, apakah benar dari sini sampai sini itu 63? Ya, sama Ya. karena sama dengan SR. Oke, good. Sama dengan SR, jadi sudah betul. Apakah nilai X itu sama dengan 6? Ah, belum tahu. Tidak. Ini X nih. Oke, mari kita lihat dulu di sini. Kan panjang dari karton itu si DC itu kan panjangnya 75. Sedangkan panjangnya si SR alias panjang gambar, sorry kok. SR itu adalah 63. Berarti jarak antara karton ke gambar itu kan sama dengan X. Ya enggak? Kita akan ketemu X-nya. Sehingga kita bisa kurangi 75 dikurangi 63. Berapa tuh? Sorry, 12. 12. Salah berarti. 12 ya. Bukan. Ini kan X-nya ada 2. Sorry, lupa tak tuliskan itu. Ya Oh, kan? berarti 12 bagi 2, 6, bener. Nah, oke. Jadi X-nya, kok 6? 2. Jadinya sama dengan 6 ya. Berarti saat X-nya itu 6, dia betul. Nah, di sini pernyataan yang benar cuman perlu kita cari 2 dari 4. Berarti ini nggak usah dipikirkan lagi. Kecuali kalau kalian mau memastikan dia benar atau enggak dan waktu kalian masih cukup, silahkan. Tapi kalau enggak, kalian sudah ketemu ada 2 yang benar, ya udah jawab aja C. Oke? Oke, ditulis boleh, Bu? Bisa nggak kalau di screenshot aja? Ya, udah foto nih. Soalnya takutnya kalau ditulis itu lama. Ya enggak? Boleh, boleh. Nanti saya Oke. dikirim ke grup. Kalau yang nggak join nanti saya kirim. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu. Sudah pada men-screenshot semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya hapus ya. Ya, Bu. Bu, saya ambil minum dulu ya. Nanti saya balik lagi. Oke. Apakah kita harus menunggu atau lanjut aja nih? Ini kalau izin kayak gini ya udah nggak apa-apa, nanti biar mengikuti aja ya. Sekarang pertanyaan kedua, ini tentang skala. Nah, kalau tadi kan saya langsung ajak kalian untuk mencari panjang dari yang tidak diketahui gitu ya. Tapi sekarang kita lihat dulu aja, ini kebutuhannya mau tanya apa biar nanti kita nggak menghitung yang tidak perlu. Oke, yang pertama ada pernyataan jika nilai Y itu adalah 1,5 cm. Jelas nggak sih ini gambarnya? Jelas. 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 Oke, tak gedein lagi biar lebih jelas. Oke. Ini si Y ini dia dikatakan nilainya 1,5. Bener nggak sih? Ada yang bisa menjawab? Apa, Bu? Salah. 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 Harusnya Kenapa kok Yang bisa salah? sebelahnya Harusnya 5, yang sebelahnya baru 5,5. 5,5. Bentar. Luas gudangnya itu berapa itu? Ya itu. Tahu. Kok luas gudang? Enggak, yang pernyataan nomor 1 dulu. Y itu Oh. sama dengan 1,5, benar enggak? Salah. Ini salah. Kok bisa salah? Tadi ada yang sudah Harusnya menjawab. 1. Harusnya 1. Oke, Harusnya harusnya 1. Kenapa Kan kok bisa 1? 1? Kalau Soalnya digabung 2, pasangan itu. pasangannya harus sama. Apanya yang sama? Soalnya Yang kalau bagian 3 kanan tambah kan 1 tambah 5,5. 1,5 itu 5,5. 5,5. Beda sama sebelahnya 5. Betul sekali, pinter kalian semua. Karena di sini cuma 5. Berarti di sini kalau yang 1 ditambah Y ditambah 3 juga harus sama dengan 5. Nah, padahal kalau dia 1,5 jawabannya jadi 5,5 ya. Jadi ini salah. Pinter. Terus luas gudang sebenarnya berapa sih? 4 meter persegi. Bener sih. Benar, yakin. Ini luas gudang sebenarnya loh, bukan pada gambar. Apa sih rumus luas itu?
Terus yang JPJSS itu kan sih, Bu? Iya, benar. Tapi kita mencari benar-benar. Kan ini kan persegi panjang ya. Jadi nanti kita mau cari panjang kali lebar. Kali L. Nah, kita harus mencari panjang sebenarnya dulu sama lebar sebenarnya. Iya kan? Nah, Iya. Nah, di sini pada gambar itu panjang pada gambarnya 1 cm, lebar pada gambarnya, ini peta ya maksudnya atau gambar sama aja, itu juga 1 cm, ya enggak? Iya. Sama-sama 1 cm. Berarti kita hanya perlu mencari satu aja, itu bisa menjawab keduanya, maksudnya gitu. Nah, terus gimana caranya mencari panjang sebenarnya? Rumusnya Jarak gimana? peta dibagi skala. Oke, panjang pada peta dibagi skala. Kok PS sih PP? Nah, PP-nya berapa tadi tuh? 1. 1 PP itu Dibagi panjang apa itu? panjang banding pada peta. 200. Ya. 200. 1/. Cara menghitungnya gimana? Dibalik. Oke, dibalik terus pembagiannya berubah jadi Perkalian. Kali. ya, sip. Gini ya. Berapa jawabannya? 200 Dalam satuan apa ini? cm. Masih senti. Oke, biar jadi meter. 2 meter. Oke, biar jadi meter dibagi 100 ya, sehingga nanti hasilnya jadi 2 meter. 2 meter. Nah, enaknya di sini adalah panjang pada peta dan lebar pada peta sama-sama 1 cm. Jadi nanti si lebar sebenarnya juga 2 meter. Sehingga luas sebenarnya itu akan menjadi 2 dikali 2, berapa? 4. 4 meter persegi. Jadi sudah benar ya, luas gudang sebenarnya 4 meter persegi. Nah, kalau keliling ruang tidur utama, mari kita lihat ruang tidur utama. Nih. Apakah kelilingnya pada gambar sudah 16 cm? Belum. Masih nggak yakin. Ini segini kan 2 ya, 2 cm. Iya. Segini 2 cm. Keliling itu kan berarti kita 4. cuman menambahkan sisinya kan? Iya kan? Benar. Ya. Jadi cuman berapa ini nanti kelilingnya? 8. Kelilingnya cuma 8 karena 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 nggak sampai 16. Berarti pernyataan yang ini salah ya kan? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 salah. Nah, Iya. karena kan salah kan? Nah, karena dia salah maka jawabannya adalah 2 dan 4. Soalnya 1 dan 3 betul sekali. 1 dan 3 pasti salah. 2 dan 4 mana nih? Kita turunkan dikit. Tuh, Mana? yang D tuh jawabannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak. Kalau ada yang bingung bilang ya, jangan diam-diam nangis di pojokan. Cuman yang udah dijadiin ininya, yang udah dikaliin sama skalanya gitu. Kalau mencari yang sebenarnya iya, tapi kalau yang tulisannya ada pada gambar seperti ini ya nggak usah dihitung. Ya lihat aja yang ada di dalam gambar. Oh, ya Bu, terima kasih. Oke. Ini ada yang mau screenshot atau mau? Ya. Oke. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, saya hapus ya semuanya. Ya. Silakan. Ini kalau ada yang nggak kuat bilang ya, ini biar saya bisa menjelaskan mungkin lebih detail lagi atau gimana gitu. Kamu ngapain sih, Kiyoshi? Saya lagi nyari buku buat nanti nulis. Sibuk sekali sepertinya. Tentu. Oke, mari kita abaikan itu. 2 dadu dilempar undi bersama. Jadi dia dilemparkan di waktu yang bersamaan sehingga nanti akan muncul 2 angka yang
kalau misalkan peluang munculnya mereka itu jumlahnya lebih dari 9 itu berapa? Nah, kalau ada 2 dadu yang dilemparkan bersamaan itu berarti jumlah keseluruhan dadunya ada berapa yang bisa terjadi? 36. Oke, peluang terjadinya dadu itu totalnya ada 36 ya. Nah, terus yang jumlahnya lebih dari 9 siapa aja kira-kira? 6 dan 4. Oke, ada 6 dan 4. Terus 4 dan 6. 4 dan 6. Terus 5, 6, 6, 5. 5, 6 dan 5 dan 6, 5. 5, 6 dan 6, sorry. 5, 6 dan 6, 5, gini ya. Ada lagi? 5 sama 5. 5 sama 5. 5 sama 5, terus Loh, Enam kok sama 36? 6 sama Yang 6. di, Ini yang di apa? Ini yang dicari apa? Peluang terjadinya dadu 36 totalnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Saya nggak paham. maksudnya yang keseluruhan dadu yang bisa terjadi itu ada 36 loh. Ini loh yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh dia yang bisa terjadi. Kemungkinan yang bisa terjadi semuanya itu ada 36 kejadian. Nah, Ya udah gitu doang. Makanya peluang terjadinya dari 36 totalnya. Sementara yang kita butuhkan itu kan adalah yang lebih dari 9 aja. Ya udah yang lebih dari 9 adalah pasangan 6,4, 4,6, 6,5, 5,6, 5,5 dan 6,6 karena dia di atas 9 semua alias 10 dan 11. Oh sorry ada 12-nya juga. Nah ini ada berapa jumlahnya? Sorry. Ini jumlahnya ya benar jumlahnya. 6. Ada 6. Oke, sehingga peluang terjadinya jumlah dadu lebih dari 9 adalah 6 dari 36 kejadian. Ya 6 kan? per 36. Jadi 1/6 loh. Oke, jadi peluangnya adalah 1/6. Yang A. Apakah ada yang masih belum paham? Paham. Ada yang mau tanya? Bisa raise hand loh. Kalau malu sama teman-temannya. Nggak ada yang mau raise hand nih. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Saya anggap sudah paham. Sebentar. Maksudnya 64 itu nggak dikali sama peluangnya tuh, Kak. Misalnya dapat 6,4 itu berarti 6 kali 4, 24 gitu. Enggak kayak gitu. Itu tergantung pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaannya mintanya hasil kali, ya silakan dikali. Karena ini pertanyaannya jumlah. Ya udah, kita menjumlahkan. Oh, iya. Oke. Saya mau di screenshot atau mau diapain? Jangan ditangisi ya, dicatat aja. Di screenshot aja ding, jangan dicatat. Sama nanti. Sudah? Sudah. Oke, nomor 4. Cepet ya kelas ini. 3XO, saya kira soal yang masih atas itu, ternyata soal nomor 4. Soal nomor 4 kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? 3 dikali 2X. Oke, 3 dikali 2X. Ini kita mau mencari X itu berapa sih? Karena X itu sama dengan N, dan N itu digunakan untuk menjawab 3N plus 1. Makanya kita mau cari X itu nilai aslinya berapa. Nah, pertama, kita harus menyederhanakan dulu. Itulah kenapa dikalikan. Kita sederhanakan dengan cara dijabarkan.
kan, yaitu 3 kita kalikan sama 2x. Berapa tuh 3 kali 2x? 6x 6. 6x. Terus? Min Min 12. 12. min 12 Hmm, Min 12 plus 11 11. sama dengan 12 12x 12x plus 20 plus 20 min x 9. min Oke. 9. Good. Lanjutkan. Kita sederhanakan lagi aja dulu. Enam X-nya tetap ya ini ya. Iya, 12-nya dipindah ke ruas kiri. Oh, mau langsung aja. Oke, boleh. Negatif 12X gini ya jadinya. Terus habis itu minus 12 ditambah 11 jadinya berapa? Minus 1. Min 1. Oke, min 1. Betul sekali. Kalau min 1 kita pindahkan ke ruas kanan jadi gimana? Positif 1. Jadi positif 1. Ya kan? Benar kan? Oke, terus 20 dikurangi 9 jadinya berapa nih? 11 11. Apakah kita memindahkan dia? Tidak. Tidak, jadi dia tetap plus 11. Oke, mari kita sederhanakan lagi. 6x dikurangi 12x berapa? Min 6. Min 6x. 1 tambah 11, 12 jadi x-nya sama dengan Min 2. min 2, karena 12 dibagi min 6 sama dengan negatif 2. Nah, x ini adalah si n, penyelesaian dari persamaan bla 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 itu tadi. Jadi, kalau kita masukkan 3n plus 1, gimana jadinya? 3 kali min 2 tambah 1 Oke, 3 kali min 2 tambah 1. Bagaimana ini kelanjutannya? Jadi apa min Min 6 plus 1 plus sama 1. dengan min 5. Min 5. Ya, betul sekali. Sip, Sip. pinter. Bentar. Saya mau pahami dulu. Itu 20 kurang 9, 11. Tadi 12-nya ini pindah ruas ya, yang min 12 plus 11 pindah ruas. Soalnya tadi ada yang bilang langsung pindah ke ruas kiri, jadi langsung saya pindahkan. Oh, bagus. Mm. Harus saya foto. Kalau misalkan kalian punya cara yang lebih mudah atau mungkin kalian suka memindahkan si 6x-nya dipindahkan ke ruas kanan juga boleh ya. Jadi nggak harus x itu pindah ke ruas kiri. Senyamannya kalian aja asal kalian paham. Oke, sudah? Sudah. Ya, hapus ya. Ya. Oke, sekarang nomor 5. Sawah milik paman berbentuk persegi panjang yang memiliki luas 300 meter persegi dengan ukuran panjang 5 meter lebihnya dari ukuran lebar. Jadi ini lebar sama panjangnya kita nggak tahu. Tetapi lebar yang tidak kita ketahui itu, panjangnya itu adalah 5 meter lebihnya. Jadi 5 ditambah lebar gitu maksudnya ya. Jadi lebarnya Ya. itu tambah 5. Paham kan maksudnya? Iya. Tulisannya jangan kayak gini. Paham. Lebar ditambah 5. Oke, lebarnya tetap L aja deh. Lebarnya tetap L. Dan luasnya mereka itu 300 meter persegi. Pernyataan pertama, ukuran panjang sawah adalah 20 meter. Tahu dari mana? Ya, kita berarti harus menghitung dulu si L ini aslinya berapa sih? Rumus luas itu gimana sih? Luas itu kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ya. Luas itu adalah panjang kali lebar. Seperti ini kan. Sehingga kalau kita masukkan si panjang tadi itu adalah L plus 5 atau lebar tambah 5. Terus kita kalikan dengan L lagi akan menghasilkan si luas yaitu 300. 300. Kita sederhanakan dulu.
L plus 5 kali L. Ini penjabarannya sama kayak yang di atas tadi ya, cuma posisinya aja yang beda. Berapa nih? L pangkat 2 L pangkat 2 plus 5L. 5L sama dengan 300. 300. Nah, karena ini kita masih belum bisa menemukannya, mari kita geser 300-nya ini ke sisi kiri. Jadi Oh, plus iya. atau minus Jadi nanti? minus. Oke, sip. Sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan memfaktorkannya. Ini karena di sini L-nya koefisiennya 1, berarti di sini L-nya tetap L sama L, biasa. Nah, sekarang kita cari angka yang kalau ditambah jadinya positif 5, kalau dikali jadinya negatif 300. Kira-kira berapa angka yang memenuhi? Gimana tadi? Kita kan mau mencari L-nya itu sama dengan berapa. Nah, ini kita dengan cara memfaktorkan. Ingat kan memfaktorkan persamaan kuadrat kelas 9 ini materinya. Maka kita akan, karena di sini dia koefisiennya itu sama dengan 1, ya 1L. Kalau kita mau buat bentuk pemfaktorannya, tinggal kamu buat ini aja. Dia di sini L, di sini L. Variabelnya maksudnya. Karena nanti kalau mereka dikalikan kan jadinya L kuadrat. Ya enggak? Ya. Nah, itulah kenapa sekarang kita harus mencari dua angka yang kalau ditambah hasilnya positif 5, kalau dikali hasilnya negatif 300. Ada yang tahu caranya? 3 tambah 2. 3 tambah 2 kalau dikali kan 6. Oh iya. 1 kali 5. Tunggu dulu. Kalian cari dulu faktor-faktor dari 300. Faktor-faktor dari 300 itu angka-angka yang kalau dikalikan jadinya 300. Misalnya 1 kali 300. Kan 300 kan? 250. Terus tapi kan mereka kalau ditambah 300 tambah 1 kan 301. Atau mungkin 1 tambah negatif 300 kan negatif 299. Berarti nggak sama dengan 5 kan? Ya enggak? Nah, jadi harus kita cari. Terus apa lagi nih? Berapa kali berapa 3. lagi? 3 100. Kali 100. Terus? 75 kali 4 mungkin. Oke, 4 kali 75. Terus? 5 kali 60. Lanjut. 6 kali 50. Sip. Terus? Ini 7, 8, 9 itu nggak bisa. 7, 8, 9 itu nggak bisa dibagi, 300 nggak bisa dibagi 7, 8, sama 9. Jadi kita langsung loncat ke 10. Kalau 10, 30. Kalau misalkan salah satu antara 10 dan 30 itu negatif, apakah kalau ditambah bisa sama dengan 5? Enggak. Belum ya? Belum, oke. Apa jangan-jangan 15 sama 20? Ya, betul sekali. Di sini nanti ada 12 dikalikan 25 dan 15 dikalikan dengan 20, hasilnya 300. Di sini nanti angkanya 15 dan 20. Salah satu dari 15 atau 20 ini angkanya negatif. Karena mereka kalau dijumlah, betul sekali. Kalau mereka dijumlah hasilnya 5, positif. Sedangkan kalau dikali hasilnya negatif 300. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, jadi nanti di sini isinya L dikurangi 15 dan L ditambah 20. Sehingga L yang memenuhi adalah 15 atau L sama dengan min 20. min 20. Padahal kita kan membicarakan tentang ukuran, jarak. Nggak mungkin dong. Ini nggak mungkin terjadi karena dia tidak mungkin jarak. Tidak mungkin, tidak mungkin jarak itu negatif.
Maka L yang paling mungkin adalah lebarnya yang paling mungkin adalah 15. Dan panjangnya tadi adalah lebar ditambah 5, sehingga panjangnya 20. 20. 25. 20. Kok 25 gitu loh. Kukira tadi 20 tambah 5. Kan lebarnya 15 tadi, ya enggak? Iya, Mm-mm. tidak mungkin jarak itu negatif. Ya iyalah. Nah, oke. Nomor 1, benar nggak jadinya? Benar. Benar. Oke, nomor 1 benar. Nomor 2, Salah. 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 Kelilingnya Benar. Keliling benar. Benar ya, kelilingnya ya? 2 PL 35 kali 2. Oh, benar 70. Iya benar 70. Benar ya? Benar. Oke. 2 kali 35 kan 70. Ya, sip. Jadi yang 3 benar, sehingga jawabannya 1 dan 3. Sudah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, apakah Dipoto saya dulu, menjelaskan? dipoto dulu. Ya, apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Bu. Tidak. Sudah? Saya hapus ya. Bentar, Bu. Bentar, saya belum foto. Kaget aku. Gimana? Belum saya foto, Bu. Yap, sudah. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC koordinat A-nya di negatif 4,1, B-nya 2,3, C-nya 2,-4 dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan rotasi 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Jadi yang pertama itu dicerminkan. Semuanya. Dicerminkan sumbu Y. Ada yang ingat aturannya gimana kalau dicerminkan sumbu Y? Min X, Y. Min X, Y. Oke, min X, Y. Sip. Terus kemudian dirotasi Dirotasi itu 270 min derajat 90. dengan Sama pusat. dengan min atau samanya min 90. Nah, ini X-nya jadi apa? Ada yang tahu rumusnya? 4, X, min Y kali. Min X, min Y. Itu kalau 180 itu kalau 180 derajat 90 derajat dikali 3 ini. iya kan sama dengan min 90 toh. Dirotasikan min 90. Nah, sebentar. Nggak usah sambil marah-marah dong. Gimana? Y, min X bukan, Bu? Iya, betul sekali. Y, min X. Ini ya rumusnya ya. Rumus cepatnya seperti ini. Tapi kalau kalian punya cara yang kayak mengalih-alihkan dengan matriks gitu juga boleh sih. Sekarang kita punya titik A itu negatif 4,1, B 2,3, C 2,-4. Yang pertama, ini kedua. Yang pertama jadi berapa nih A-nya? 4,1. 4,1. Yang B? Min 2,3. Min 2,3. Yang C? Min 2,4. Min 2,4. Min 4 atau min 4? 4. 4 atau min 4? 4. Min 4 dong. Kan Y-nya tidak 4 berubah. dong. Ya enggak? Iya. Iya. Terus Iya. yang kedua?
Ini Satu rotasi. koma min 4. Setelah dirotasi jadi 1,4. 3,-2. 3,2 3,2. yakin? 3,2. 3,2. Terus yang ini? Min 4, 2. min Min 4,2. 4,2. 0,2 atau min 2? 2. 2. 0,2 ya. Kan di sini kan negatif. Kalau ketemu sama negatif lagi jadi positif. Yang mana yang memenuhi? A, B, C, D? C. Iya, betul. Yang C, C. Sip. Sip. Pintar. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Nggak ada sih. Bu, kalau request soal boleh? Nanti dong. Request soal? Request soal boleh? Atau enggak? Nanti aja. Terserah. Kalau teman-teman mau pada sekarang ya ayo, tapi kalau nanti ya nggak apa-apa. Beda, boleh. Request Jadi, soal yang kayak mana? nomor 2 itu, ini soal tabung ya. Ini saya bacain pelan-pelan. Diketahui volume sebuah tabung adalah 69,3 liter. Jika tinggi tabung tersebut 50 cm, tentukanlah luas permukaan tabung dengan menggunakan pi 22/7. Volumenya 69,3. Ya, 69,3 liter. Oke. T-nya tingginya 50. Ya, Terus kita diminta untuk mencari luas tabung. Luas permukaan tabung. permukaan tabung. Misalkan 22/7. Yang ini tadi sudah difoto belum ya? Kalau sudah tak hapus. Sudah, Bu. Bentar. Oh, sudah. Oke. Saya orang-orang di sini aja nggak apa ya? Iya. Ini 50. Terus volumenya itu 69,3. Pi yang digunakan 22/7. Kita sudah nyari luas permukaan. Berarti kita harus cari dulu jari-jarinya. Ya enggak? Ya. Jari-jarinya didapatkan dari volume. Karena volume tabung adalah pi R kuadrat T. Kita pakainya di sini 69,3 sama dengan 22/7 gitu kan ya. Dikali R kuadrat. Dikali 50. Begini. Oke, masing-masing ruas mari kita kalikan 7. Biar per 7-nya ini hilang. Ya enggak? Iya. Atau mau langsung dibalik aja? Mau kayak gimana? Mau langsung dibalik? Atau mau diselesaikan pelan-pelan? Selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, mari kita kalikan dulu 69,3 dikali 7. 69,3 kali 7. Berapa nih? 2163. 2163. 485,1. Berapa? 485,1. Oke deh. 485,1 sama dengan 22 kali R kuadrat kali 50. Oh, ini yang 22 kali 50 langsung aku kalikan aja ya. Ya. 22 kali 50 biar nanti jadi kali R kuadrat gitu. 22 kali 50 berapa? Kalau 22 kali 5 itu kan udah 110. Berarti 1100 kemungkinan. Oke, 1100 kali R kuadrat. Jadi R kuadrat itu sama dengan 485 per 1000 gini. 1100. 1100. Oh iya benar. Ya Allah angkanya. Kayaknya sih
Jadi kan nanti R-nya sama dengan akar dari 485,1 per 1000. Kok 5-nya ketinggalan sih? 1100. Gini kan? Iya. Bentar, saya hitung. Ini bisa sih. 485,1 dibagi 1100. Supaya komanya hilang, di sini tambahin 0. Sini komanya Ini dihilangin. hasilnya 0,441. Kamu menghitung pakai kalkulator ya? Iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Boleh kamu ngitung pakai kalkulator di ASPD? Enggak sih, kan hitungnya manual. Kan ini kan Zoom ya boleh lah. Ya udah deh, biar cepet ya. Oh, Daripada nanti kita kehabisan waktu buat menghitung 4851 dibagi 1100. 0,441 sama dengan R. Jadi kalau di akar berapa nih? Ini bisa nih di akar nih. Insya Allah. bisa Bu, kalau nolnya dihilangin 441-nya tuh jadi 22 kali 22. 22. Eh. 21. Iya, Iya benar 21 juga. maksudnya. Iya, kalau dihilangin ya ini. Iya benar. Iya kan? Apa gimana? Yaudah biarin aja R-nya akar dari oh enggak, gini aja. Biarkan R kuadratnya itu adalah 0,441. Siapa tahu nanti kita pakainya R kuadrat. Jadi nggak usah diapa-apain gitu loh, biarin aja R-nya sama dengan 0,441. Soalnya luas permukaan tabung itu kan sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah dengan perkalian dari tinggi dikalikan dengan 2 diameter ya. Diameter lingkaran ya. Gini kan? Iya. Kok diameter lingkaran sih? Bukan diameter lingkaran. Apa namanya? Pi D. Keliling lingkaran, sorry. Soalnya kan kita punya kayak gini kan bentuknya tabung itu. Dan si panjangnya ini tuh adalah keliling dari lingkaran yang atas dan bawah. Ya, jadi keliling lingkaran gitulah intinya untuk mencari panjang kali lebar. Ini kan ini lebar misalnya, ini panjang. Nah, lebarnya itu adalah si tinggi tabung. Terus habis itu panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran, maksudku gitu. Bisa dipahami nggak sih? Paham. Bisa kan? Oke, jadi sekarang luas lingkaran itu rumusnya kan pi R kuadrat. Ya enggak? Ditambah T dikali pi D. Ya udah sih, kenapa sih kok aku tulis lagi, heran. 2 kali 22/7 kali ini 0,441 ditambah T-nya 50 dikali 22/7 dikali D. Nah, ini D-nya nih yang bingung nih. Gimana caranya bikin D? Ya kan berarti 0,441-nya nolnya Ini. harus dihilangin dulu. Baru kalau misalnya itu 21 berarti diameternya 42 no. Gimana? Enggak, soalnya apa namanya ini kalau 2, ini tuh enggak ada akarnya loh, 0,441 itu masalahnya. Iya. Gimana ini? Kayak gini aja, dibikin 2 kali akar 0,441. Jelek amat emang ada ya? Oke deh, Nggak. langsung aja kita ada pilihan jawabannya nggak sih di situ A, B, C, D? Nggak ada.
Jadi kita lanjutin aja yuk. 22/7 kali 0,441. Wow. Ini kalau misalkan menggunakan kalkulator ya ini dibagi sama ini itu sama dengan 0,063. Iya. Terus kita kalikan sama 22. Jadi 2 kali 1,386 ditambah 50 mesti. Gimana coba nih? Kalau di akar berapa sih? Akar dari 0,441 itu? (0,441). Akarnya itu 0,6641. Ya, ini aja deh. Saya bikin ini jadi 0,6641. Jadi dikali 22/7 kali 2 kali 0,6641 gini. Terus 2 kali 1,386 itu sama dengan 2,772. Terus kita kalikan semuanya 50 kali 22 kali 2 kali 0,6641 dibagi 7. Jawabannya adalah 208,72 lah. Ambillah 3 lah, 3 angka nih. 1461,02 ya? Hah? 50 kali 22 kali 2 dikali 0,6641 kan, Bu? Iya, Tapi kan hasilnya sudah itu. saya bagi 7. Sama saya bagi 7. Oh, Iya enggak? Sama enggak kalkulator kita? hasilnya 208,717. Heeh. Sama. Itu kan panjang banget kan. Jadi saya ambil 3 angka aja. Soalnya di sini juga cuma 3 angka. Di belakang koma. Udah tuh, berapa tuh? 208,717. Aduh, 208,717 ditambah 2,772. Itu 2,772 apa 2.772? 2 koma. Kita pakainya gaya bahasa Indonesia. Oh, siap. Dah, tuh jawabannya. Luas permukaan. Buat. Ya. Dalam satuan sentimeter persegi kalau luas satuan berarti. Kak, 7-nya yang warna merah itu dapat dari mana? Gimana? Angka 7 yang warnanya merah itu dapat dari mana? Ini ya. Maksudnya artinya? Iya. Oh, Biar warnanya hilang. Itu supaya menghilangkan 22/7. Jadi nanti intinya itu adalah tidak ada pernya gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah saya ada kesalahan hitung sehingga angkanya sangat aneh sekali? Enggak sih. kayaknya memang soalnya doang yang aneh. Emang soalnya ya. Itu murni dari soalnya. Namanya juga murni dari sumber ya kan. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian tetap bertahan dengan angka seperti ini nggak masalah. Gimana Kiyoshi? Lumayan lah ya. Paham sih, tapi kalau angkanya gini jadi agak-agak paham. Ya udahlah gini aja.
Ya udah nggak apa-apa. Yang Tapi penting matanya jelek sudah juga. ngerti caranya. Iya. Yang saya Oh, bingung baik. cari ini loh, cari apa ya? Cari R-nya gitu loh. Kemarin udah aku coba tapi angkanya jelek semua. Gitu. Karena angkanya jelek terus biasanya berhenti, ya nggak? Iya. Betul. Itu betul. Itu betul. Ini dialami oleh semua murid sepertinya. Dulu waktu saya masih murid juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa, terabas aja terus, kan ada kalkulator. Soalnya biasanya kalau udah di soal ASPD atau soal-soal ujian itu nggak seperti ini soalnya. Ya mungkin susah tapi nggak segininya gitu loh. Karena kan kalian nggak boleh pakai kalkulator. Jadi sama soal dibikin sebisa mungkin countable kayak gitu, countable, dapat dihitung. Berarti Nah, kalau gitu. itu dibulatin bisa? Gak bisa. Tergantung yang mau dibulatkan kemana. Misalnya yang sejak awal volumenya mau dibulatkan ke 70 atau malah jari-jarinya yang mau dibulatkan ke 0,041 yang mana kayak gitu kan yang mau dibulatkan. Jangan sembarang membulatkan karena nanti hasilnya beda. Iya sih. Iya gitu. Nah, ini masih ada 1 menit. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Enggak ya, jangan bosan-bosan ya dengar suara saya. Ini mungkin minggu depan masih sama lagi. Kalau begitu, saya tutup. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Oke. Bu. Terima Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Nanti jadwal lesnya kapan saja? Nanti biar saya tulis, biar saya ingat-ingat juga. Seharusnya Rabu dan Sabtu, Minggu ya, Dek ya? Hah? Minggu. Iya. Iya Iya. kan? Nggak tahu saya tahunya hari Rabu itu matematika gitu. Aku tanya Pak Tanto aja lah kalau gitu. Kayaknya ya elah. Rabunya matematika, Minggunya IPA gitu ya. Iya. Oke. Oke deh kalau gitu terima kasih ya atas antusiasnya dan apa namanya tanggapannya dari tadi. Semoga kalian ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih kembali, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.